Ilahi las tulil firdausi ahlan wala ahwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa inna taghfiru zambil azimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, subscriber Bang Bek Official dimanapun kalian berada, tak henti-hentinya Bang Bek selalu mendoakan kalian agar selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rizki, dipermudah segala urusan-urusan, dan mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua, di kesempatan siang hari ini teman-teman semua ya, Bang Bek sedang menuju perjalanan ke tempatnya seorang guru Bang Bek, yaitu Mak Datu teman-teman semua ya. Di samping itu teman-teman semua, masalah Bang Bek ini sudah agak kelar teman-teman ya. Jadi adik kandung Bang Bek sudah pulang ke rumah ya. Jadi Bang Bek harus menemui Mak Datu teman-teman semua ya, karena ada panggilan khusus ya terhadap Mak Datu teman-teman semua ya. Nah, di kesempatan ini teman-teman semua, Bang Bek tadi berjalan itu 4 jam teman-teman ya. Dari tempat Bang Bek itu ke sini tuh, itu bisa 4 jam tuh teman-teman semua ya. Makanya itu udah termasuk cepat teman-teman ya, naik kendaraan ya. Kalau jalan kaki mungkin bisa seharian teman-teman. Tadi Bang Bek tadi nebeng-nebeng teman-teman ya, karena memang kita tidak punya kendaraan teman-teman ya. Yaudah nih ya teman-teman, ini adalah akses jalan utama ya, akses jalan utama dan satu-satunya teman-teman semua untuk menuju ke kediamannya Mak Datu teman-teman semua di hutan ya. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman semua ya, tidak ada satupun preman-preman, tidak ada satupun ya mafia-mafia yang menjegat perjalanan Bang Bek ya. Berarti memang perjalanan ini sudah dilindungi ya teman-teman semua ya, sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sana ya, jangan lupa teman-teman semua ya, di sini Bang Bek bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian ya. Di sini juga Bang Bek tidak sendiri teman-teman semua ya. Di sini juga Bang Bek bersama kameramen Bang Bek teman-teman semua ya. Di sini juga ada Cindo Channel, ada Babang Alfer ya teman-teman semua ya. Ada santri-santri Bang Bek ini teman-teman semua ya. Karena walaupun mereka tidak ikut serta ke sini teman-teman semua, tapi handphone mereka masing-masing ada di sini semua teman-teman semua ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, karena kita sudah dekat ya, ini akan ada pertemuan yang sangat menyedihkan teman-teman semua. Ini akan ada pertemuan yang sangat haru sekali teman-teman semua ya, karena Bang Bek sudah lama sekali tidak berjumpa dengan guru Bang Bek ya. Walaupun kami ini tadinya berguru di jalan yang salah teman-teman semua, tapi alhamdulillah ya, sampai saat ini teman-teman semua, Bang Bek masih berhubungan baik dengan beliau teman-teman semua ya, karena beliau juga kan sudah ada di jalan yang benar. Begitupun Bang Bek ya, kami sepakat untuk memberantas kezoliman ya. Jadi buat teman-teman semua, ikuti terus perjalanan Bang Bek. Ini arah akses jalan mobilnya teman-teman semua ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman semua ya, kameramen kita naik ke atas sini ya. Satu-satu ya, satu-satu, jangan berebut rebutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Angin apa ya? Kedatangan saya di sini pada untuk memenuhi panggilan
panggilan dari hati ke hati ya Pak Datuk ya. Karena di sini juga saya bukannya tidak mengharapkan, bukannya sebagai seorang murid saya harus lebih dulu datang ke sini. Benar. Gimana Pak Datuk kabar saya? Alhamdulillah. Seperti yang kau lihat saat ini ya. Jadi ada yang hendak kau ceritakan apakah bagaimana? Coba kau ceritakan bagaimana perjalanan dalam menumpas kezaliman yang berlaku ini. Banyak sekali Pak Datuk. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup. Karena ketika kita berada di jalan kebenaran Pak Datuk, banyak sekali cobaan-cobaan yang datang ya. Ujian-ujian yang datang menerpa. Lantas dari itu alhamdulillah Pak Datuk ya, berkat doa dan dukungan dari kita semua teman-teman semua ya. Dari subscriber ini semua, subscriber yang paling Bang Bek cintai ini teman-teman semua ya. Bang Bek saat ini masih berdiri di sini dan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan guru Bang Bek di sini teman-teman semua ya. Pak Datuk gimana kabar? Sehat Pak Datuk? Ya alhamdulillah, kalau Pak Datuk ini seperti yang kau lihat saat ini sehat. Tapi yang jelas ya, selama dalam perjalanan hidup kita memang diterpa yang namanya keadaan ujian dari Allah SWT. Salah satunya ya preman-preman ini yang setiap saat mengejar dari mustika Madatu, dari pusaka Madatu. Tapi ya semua ini harus kita pertahankan. Harus dipertahankan karena memang seumpama kalau memang ini jatuh ke tangan mereka, kita tidak tahu lagi ya. Kita tidak tahu lagi hal apa yang akan terjadi, bencana apa yang akan terjadi ya. Jelas itu juga akan timbal baliknya ke kita lagi Pak Datuk. Jadi makanya berusaha mungkin ya sekeras mungkin Pak Datuk baik di sini untuk mempertahankan apapun yang sudah leluhur tetapkan kepada Bang Bek. Amin. Jadi aku sedikit ingin bertanya kepadamu, bagaimana cara kau mengambil pusaka ini kemarin? Apa tidak ada hal-hal dari kita? Jadi Pak Datuk, saya pernah berhadapan dengan orang ya yang bernama Louis Matpedok. Beliau sangat memiliki kemampuan yang di luar batas kemampuan dari orang-orang pada umumnya ya. Karena beliau pernah berkata, beliau ini memang udah sakti dari lahir ya. Bahkan untuk memulihkan tenaga dia lagi, dia sampai memakan tanah kuburan. Dan alhamdulillahnya Mbak Datuk ya, selama saya bertemu dengan yang namanya Louis Matpedok, beliau ini memakai mustika naga emas. Mbak Datuk pernah mendengar tidak cerita mustika naga emas? Ya, sedikit aku telah mendengarnya. Nah, karena di situ dia memakai mustika naga emas Mbak Datuk. Iya. Ada satu mustika yang di atas yang dipakai si Louis Matpedok ini Mbak Datuk, yaitu pusaka naga emas ini. Iya. Ya, mungkin sedikit banyaknya Mbak Datuk sudah tahu dengan pusaka ini ya. Iya, aku paham. Sedikit banyak Mbak Datuk sudah paham dengan pusaka ini tanpa saya jelaskan lagi Mbak Datuk ya. Nah, saya mengambil ini adalah di Kali Curug Bareng Mbak Datuk. Itu di ujung lidah naga. Air terjun ya. Air terjun. Nah, di situ ada merah delima, di situ ada pusaka-pusaka, di situ banyak mustika-mustika. Cuman saya meminta ini Mbak Datuk ya. Iya. Saya meminta ini, cuman pas ketika saya menarik ini Mbak Datuk, itu saya mendapatkan mungkin bonus atau bagaimana ya Mbak Datuk. Saya sekaligus menarik pusaka ini, sekaligus ada yang ikut juga, yaitu berupa Semar Mesem Mbak Datuk. Setelah saya memiliki ini Mbak Datuk, dan alhamdulillah saya berhadapan dengan Louis Matpedok. Atas izin Allah, atas doa dari teman-teman semua, saya bisa menumpangkan Matpedok dan saya mau ambil mustika yang di tangannya Louis Matpedok. Makanya kedatangan saya ke sini Mbak Datuk bukan hanya untuk bersilaturahmi saja Mbak Datuk ya. Tetapi juga saya untuk meminta izin kepada Mbak Datuk ya. Saya akan gunakan pusaka-pusaka yang ada di tangan saya ini. Saya minta ridhonya dari Mbak Datuk. Saya akan gunakan untuk berantas kezaliman. Mudah-mudahan, saya harap Mbak Datuk dengan kedatangan saya ini, Mbak Datuk untuk meridhoi saya memiliki pusaka ini. Insya Allah ya. Karena memang saya punya tugas kita untuk memberantas kezaliman. Apapun kekuatan mereka, kita harus tetap hadapi. Baik memakai pusaka ataupun tidak memakai pusaka. Karena hakikatnya hidup kita untuk memberantas mereka. Ridho dari Allah yang bersama kita. Itu saja.
balik itu juga pada tuh ya. Semenjak saya mengambil pusaka ini, Iya, ini bukan akhir dari segalanya. benar. Banyak sekali masalah-masalah datang yang menerpa, Iya. ya. Sampai adik kandung saya mereka tawan, adik kandung saya mereka tahan untuk beberapa hari. Tapi alhamdulillahnya pada tuh dengan pusaka ini tubuh saya, jiwa saya, pikiran saya semakin menjadi hal yang positif pada tuh. Alhamdulillah ya. Itu semua atas izin Allah semua kita seperti itu, Bang. Iya, Kita jangan terlalu bersekutu dengan hal seperti ini, tapi kita tetap yakin pada Allah. tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya pelantarannya. Benar. Nah, pada tuh ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Apa itu? bagaimana masalah-masalah Madatu di sini untuk menghadapi Bung Laga, Mahesa. Ini begini, kalau untuk Bung Laga dan Mahesa, mereka memang memiliki suatu kekuatan yang luar dari nalar kita ya. Karena mereka ini memiliki satu kekuatan yang dia katakanlah kekuatan sehat. Jadi untuk melawan kekuatan seperti ini memang agak sedikit susah bagi kita, karena mereka walaupun kita bunuh saat ini juga, mereka akan hidup kembali dan hidup kembali. Nah inilah suatu tugas bagi kita. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan apa yang ada saat ini. Kita akan tetap berjuang. Ya. Karena dengan adanya tawanan, dengan adanya sekapan adik kandung saya itu pun terlibat dengan Mahesa dan Bung Laga. Iya. Pernah mereka mendatangi saya, pernah mereka menantang saya, dan pada akhirnya Madatu, alhamdulillah Tuhan memberi saya kekuatan berkat doa dukungan dari kalian semua. Saya bisa menumbangkan yang namanya Bung Laga. Amin. Amin. Ya. Tapi di sini juga Madatu, Bung Laga itu kan ketika kita tumbangkan dia bisa sehat kembali. Ya. Dan saya mendengar Madatu, ada beberapa botol madu yang dia pendam. Iya, ada 60 botol. 60 botol madu. Makanya sekeras apapun kita melawan mereka, sekeras apapun kita menumbangkan mereka, mereka akan sadar kembali. Iya. Mereka akan sehat kembali. Benar. Karena si Bung Laga ini sudah memendam madu ketika waktu beliau ini taubat. Benar. Dan yang lebih aneh lagi, mereka sudah pernah berucap bahwa akan ke Gunung Selamat. Mungkin salah satunya ingin mengambil pusaka yang ingin mendadangi pusaka kita. Itu tujuan mereka. Tujuan si Bung Laga dan, Bung Laga dan Mahesa. Iya. Tampaknya memang yang mereka lakukan tidak akan pernah ada akhirnya. Mereka selalu ingin menebar yang namanya kejahatan di muka bumi ini. Nah, itu pun menjadi tugas kita. Tugas kita, baik. Bagaimana caranya kita menumbangkan mereka. Itu sudah tugas kita. Jelas si Bung Laga, Mahesa, Luis Mapedok, mereka ini kan menjadi satu. Iya, Ya. benar. Mereka ini menjadi satu orang-orang yang sangat zolim terhadap orang lain. Benar. Ya. Iya, memang seperti itu. Nggak tahu lagi pada tuh ya hati mereka terbuat dari apa ya. Tapi tugas kita di sini bukan saling untuk bantai membantai. Iya. Ya pada tuh ya. Kalau kita memang menggunakan pusaka kita untuk bantai membantai, mungkin mereka sudah Iya, benar. lewat lah, Iya. sudah modar lah. Karena di sini tugas kita untuk memberantas kezoliman, bukan memberantas orangnya. Iya, benar. Bagaimana supaya mereka ini kembali ke jalan yang benar. Itu yang kita harapkan. Dan saya dengar-dengar Madatu katanya ngontrak di satu buah rumah. Alhamdulillah, Madatu ini memang sudah kontrak. Ya, berhubung hari ini mungkin Madatu kesini seperti ada rasa kangen begitu dengan tempat Madatu yang dulu. Alhamdulillah, walaupun kontrak itu tidak semewah yang kita bayangkan, tapi yang jelas untuk menyambut puasa Ramadan ini Madatu tidak lagi yang namanya kedinginan, kehujanan. Ya, Alhamdulillah. itu saja. Kita boleh membahas yang dulu-dulu tidak Madatu ya. Oh, boleh, tidak masalah. Saya ingin membahas pusaka keris kuber ini Saya Madatu ya. iya, bagaimana? Jujur Madatu ya, saya memiliki gendit Iya. terbaik yang pernah Madatu kasih ke saya. Iya. Ya. Kenapa saya datang ke sini Madatu? Karena gendit itu selalu bergetar di hati saya, selalu
seperti masuk dalam mimpi menyambut, Iya. itu ada hubungannya dengan keris gober ini, Mas. Benar, ya, benar. Mungkin makanya saya datang ke sini, mungkin inilah panggilan ya teman-teman semua ya. Inilah panggilan murid kepada gurunya teman-teman semua ya. Saya tidak pernah menghilangkan, saya tidak pernah melupakan jasa-jasa Madatu ya. Iya. Saya tidak pernah menganggap Madatu ini orang lain lagi, bukan teman-teman semua ya. Walaupun di sini Bang Bek bisa untuk memberantas kezaliman teman-teman semua, tapi perlu kalian ketahui ya. Bang Bek memiliki guru ya. Memiliki guru dari zaman Bang Bek masih tersesat, dari Bang Bek masih zaman ini, karena Madatu adalah menobatkan saya sebagai murid terbaik. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini saya dan Madatu sudah ada berada di jalan yang benar untuk menumpas Amin. kezaliman. Bang Bek tetap menganggap Madatu ini adalah guru ya. Guru Bang Bek sendiri teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua di sini yang menginginkan ya, yang menginginkan pertemuan ini terjadi teman-teman semua ya, ini sudah Bang Bek laksanakan teman-teman ya. Ini sudah Bang Bek laksanakan. Bang Bek sudah berhadapan langsung dengan Madatu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini juga menjadi kekuatan untuk kita memberantas kezaliman teman-teman semua ya. Dan yang pastinya kami berdua di sini akan selalu mendoakan kalian agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya. Dan insya Allah teman-teman semua ya, ketika kami gugur di peperangan, ketika kami gugur dalam merantas kezaliman teman-teman semua, insya Allah kami akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya semua kalian yang menonton video ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki hati yang bersih teman-teman semua ya, agar kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi Madatu ini kan hari Jumat nih ya. Ya. Ini hari Jumat, nanti Madatu dan Bang Bek ini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama ya. Iya, Kita benar. akan turun Insya Allah, gunung iya. ya. Kita akan turun mencari masjid teman-teman semua, Iya, lalu insya kita akan balik lagi ke sini. Karena Madatu, ini terus terang Madatu ya. Kenapa ya? Mat Pedok, Mahesa, Bung Laga itu beratus-ratus kali menghubungi Bang Bek. Bahkan dalam perjalanan dari rumah ke sini saja Madatu, itu ada kali 200 panggilan tak terjawab dari telepon mereka Madatu. Tujuan mereka untuk Tujuan mereka adalah untuk menantang saya melawan mereka tanpa pusaka. begitu. Makanya saya datang ke sini untuk meminta restu Madatu ya, untuk meminta restu Madatu agar saya diizinkan untuk bertarung kepada mereka tanpa pusaka Madatu. Ya, aku tetap merestui kau sebagai murid. Apapun yang tantangan mereka sebagai seorang pendekar, itu sudah menjadi tugas kita untuk melawan. Makanya Madatu, tapi ini aman Madatu ya. Ya, mereka sering kesini atau bagaimana? Nah, dulu pernah waktu itu Bung Laga yang datang kemari, Bung Laga itu kan. bahkan ingin menantang Madatu pada waktu saat malam hari. Ya, Madatu dulu. Alhamdulillah kita terjadi perkelahian di sini waktu itu. Biasanya pernah melihat video-video Madatu untuk memberantas kezaliman seperti Mahesa, Bung Laga dan yang lainnya Madatu ya. Iya, Itu iya. sangat luar biasa sekali, karena mereka juga tidak akan pernah ada puasnya ketika melihat kita sedang duduk berdua seperti ini, ketika kita duduk sendirian seperti itu, mereka tidak akan pernah puasnya ya. Iya. Selalu dan selalu akan mendatangi kita, karena mereka menganggap kita adalah penghalang untuk Iya. rencana-rencana mereka, rencana-rencana busuk mereka itu. Benar. Kita ini ditobatkan menjadi penghalang oleh mereka, Iya, benar sekali. khususnya kok ke Bung Laga. Bung Laga selalu menyalahkan kita. Hah? Perihal kehidupannya selalu menyalahkan kita. Begitupun Mahesa dan Luis Mapedok, mereka menganggap kita ini adalah penghalang bagi mereka untuk melakukan bisnis gelap mereka. Benar. Bahkan mereka punya rencana Madatu ya. Mereka ini ingin menjual satu buah gunung terhadap mafia luar negeri. Berarti kan akses mereka ini memang sangat luas sekali ya Madatu ya. Benar. Kita di sini berhadapan dengan orang-orang yang bukan Iya, iya. bukan orang sembarangan ya Madatu ya. Benar. Jadi kita di sini berhadapan dengan orang-orang yang
kemampuannya di batas luar daripada Iya. manusia pada umumnya, Mas. Iya. Jadi Mada tuh ini gimana kabarnya, sehat kan? Ya. Alhamdulillah, mana Gimana? dalam keadaan sehat walafiat, tanpa seorang namanya. Amin. Amin. Itulah yang kita harapkan ya Mada tuh ya. Intinya kita sehat terlebih dahulu ya. Kalau badan kita sehat, kita bisa mencari rezeki yang halal. Amin. Amin. Intinya jadi pada teman-teman semua, sesingkat itu pertemuan saya dengan Mada tuh ya teman-teman semua ya. Sesingkat itu karena kami di sini Bang Bek mendatangi Mada tuh ini adalah bentuk kesopanan saya sama teman-teman semua ya. Di sini juga Bang Bek mendatangi Mbak Datu itu karena Bang Bek ini menganggap Mbak Datu ini bukan sekedar guru lagi, tapi orang tua Bang Bek sendiri ya teman-teman semua ya. Karena Bang Bek kan tuh tidak memiliki orang tua lagi ya. Orang tua lagi Bang Bek ini sudah tidak ada. Jadi apapun itu teman-teman semua ya, Bang Bek menganggap Mbak Datu ini seperti orang tua Bang Bek sendiri ya. Nah, jadi buat kalian yang menginginkan pertemuan ini terjadi, Bang Bek sudah hadirkan ini ya, sudah Bang Bek rekam nih videonya teman-teman semua ya, bahwasanya Bang Bek dan Mbak Datu sudah bertemu. Jadi tanggapan kalian seperti apa? Silahkan komentar ya di video jika kalian melihat video ini, silahkan komentar di video ini teman-teman semua ya. Nah, waktu juga mana tuh mungkin kita bentar lagi kan melakukan sholat Jumat tadi ya. Sholat Jumat. Mada tuh sudah makan? Sudah sarapan? Alhamdulillah Sudah sarapan ya. Tadi ada itu tadi kameramen saya bawa makanan, nanti kita makan bersama ini setelah kita sholat Jumat ya Mada ya. Nah, Mada tuh mengenai preman-preman ya. Mungkin saya sering melihat di video itu Mada tuh. Banyak sekali Mada tuh menghadapi mafia-mafia, preman-preman yang memiliki kesaktian seperti Mahesa, Bung Laga dan yang lain-lain ya Mada tuh ya. Saya sempat cemas Mada tuh ya, atas kemarin hilangnya Mada tuh yang dibuang oleh mereka. Itu Mada tuh bisa ceritakan tidak bagaimana kronologinya, bagaimana alur ceritanya? Itu sebenarnya memang kesalahan Madatu, karena Madatu tidak membuat usaha sampai sekarang. Jadi mereka ini sudah Madatu bilang tadi, memang jarum yang jatuh dari atas pun bisa mereka temukan, apalagi sosok seperti kita ini. Memang mereka ini memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, sehingga mereka bisa membaca di mana letak kita, di mana kita saat ini. Mereka semua tahu. Nah, pada saat itu Madatu juga sebenarnya didatangi oleh Bung Laga itu. Mereka membawa sejenis racun yang disiramkan ke muka Madatu. Pada saat itu juga rahang Madatu seolah-olah terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat selawat apa, sehingga Bung Laga menyiramkan racun ke muka itu. Madatu tidak tahu lagi kemana arahnya, sehingga Madatu terhanyut ke sungai itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Jadi apapun bentuknya, apapun musibahnya, apapun caranya Madatu ya, tetap Allah yang memberikan hidup kita. Bahkan sehelai daun yang jatuh dari pohon itu atas izin Allah Madatu ya. Nah, Jadi buat teman-teman semua, terima kasih buat kalian telah mengikuti video ini teman-teman ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan di sini juga Bang Bek sudah memenuhi permintaan kalian untuk menemui Madatu ya teman-teman semua. Alhamdulillah Madatu sehat walafiat dan Bang Bek juga sehat walafiat. Setelah habis sholat Jumat kami akan makan-makan di sini bareng. Lalu Bang Bek akan pulang kembali ke tempat Bang Bek ya. Karena di daerah tempat Bang Bek juga Bang Bek harus menumpas kejahatan teman-teman semua ya. Harus melakukan menumpas kezaliman karena banyak sekali preman-preman yang berkeliaran di sana ya. Jadi buat teman-teman semua di sini jangan lupa ya subscribe channelnya Bang Bek Official ya. Subscribe channelnya Cindo Channel, subscribe channelnya Babang Alfer, subscribe channelnya Kakang Brahma teman-teman semua ya. Jadi kalian yang melihat video ini teman-teman semua langsung saja
ditonton videonya, di like, di komen ya teman-teman semua ya. Benar. Dan santri-santri Bang Bek juga ada juga teman-teman semua, mungkin sudah Bang Bek sebutkan ya. Begitu juga adik kandung Bang Bek ya, yaitu Bang Evan Channel ya, Lensa Duan ya, dan Raden Ilham selaku kameramen Bang Bek ya. Jadi buat teman-teman semua, kita akan melakukan ibadah sholat Jumat di sini ya. Terus lakukan kebaikan walaupun hasilnya belum baik ya. Video ini Bang Bek tutup, pilih topik kuliah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi gebudi.